Kamu baru masuk jurusan arsitektur dan mulai pusing nih sama tugas denah, sketsa, atau maket? Tenang teman-teman, semua arsitek pernah melewati fase itu kok. Tapi supaya kamu nggak buta arah, aku punya daftar 10 buku penting yang bisa jadi pegangan belajar kalian di tahun-tahun awal kuliah arsitektur. Beberapa di antaranya mungkin udah sering kamu dengar teman-teman, tapi aku juga bakal masukin beberapa yang jarang dibahas, tapi bermanfaat banget buat kalian memahami cara berpikir arsitek. Ini nih, kitab sucinya mahasiswa arsitektur. Buku ini ngajarin kamu bagaimana cara memahami ruang, bentuk, proporsi, dan juga komposisi secara visual. Bahasanya ringan tapi ilustrasinya luar biasa jelas teman-teman. Kalau kamu ngerti buku ini, kamu bakal ngerti kenapa bentuk bangunan bisa terasa seimbang dan enak dilihat. Kalau yang Cing ngajarin kamu sebuah konsep, Neuvert itu akan ngajarin kamu sebuah standar dan juga ukuran. Buku ini kayak kamus dimensi manusia, perabotan, ruang, sampai fasilitas publik. Kamu bakal sering buka buku ini waktu ngerjain denah atau bisa juga DD. Karena semua ukuran ergonomi ada di sini teman-teman. Masih dari Cing, tapi kali ini fokusnya lebih ke konstruksi. Buku ini ngenalin cara bangunan berdiri mulai dari fondasi, dinding, atap, sampai detail sambungannya teman-teman. Bahasanya sederhana, cocok buat kamu yang baru pertama kali lihat gambar kerja bangunan. Nah, kalau kamu mulai bosan nih sama teori-teori teknis, buku ini akan ngajarin kamu kenapa arsitektur bisa mempengaruhi emosi dan kehidupan manusia, teman-teman. Dia para menulis dengan gaya sastra, tapi isinya bikin kamu lebih peka sama makna ruang dan juga keindahan. Cocok buat teman-teman yang santai di waktu luang. Next, buku ini ngajarin kamu cara berpikir arsitektural, gimana menganalisis karya arsitek lain, dan gimana membuat keputusan desain dengan alasan yang logis. Bukan cuma bentuknya aja yang bagus, tapi kenapa alasan itu bisa masuk akal. Ini penting banget buat latihan nalar desain sejak semester awal, teman-teman. Kalau yang ini bukunya pendek, tapi dalam banget maknanya. Plasma ngajarin bahwa arsitektur itu bukan cuma dilihat, tapi juga dirasakan dengan kulit, suara, dan juga aroma. Kalau kamu mau belajar jadi arsitek yang peka terhadap pengalaman ruang manusia, buku ini wajib banget buat kalian baca. Zumthor terkenal karena karyanya yang tenang dan juga berjiwa. Dalam buku ini dia menulis refleksi tentang proses merancang bukan secara teknis, tapi dari sisi perasaan dan juga intuisi. Cocok banget buat kamu yang pengen memahami sisi filosofis arsitektur. Nah, kalau buku ini yang bisa bantu kamu meningkatkan kemampuan gambar tangan dan visualisasi ide. Bukan sekedar teknik menggambar saja, tapi juga gimana menyampaikan gagasan lewat sketsa arsitektur. Kalau kamu pengen portofolio yang menarik, buku ini investasi terbaik. Next, buku ini ngajarin cara kita memahami kota lewat persepsi manusia. Kamu bakal ngerti nih istilah seperti path, age, node, landmark, dan juga district. Buku ini berguna banget waktu kamu mulai belajar perancangan tapak atau urban design. Oke teman-teman, so itu tadi buku pegangan yang bisa kamu baca dari semester pertama. Gak harus kamu habisin semuanya sekaligus, cukup pilih satu atau mungkin dua dulu yang paling relevan dengan tahap belajarmu saat ini. Karena belajar arsitektur itu seperti maraton, panjang banget. Bukan kayak sprint, bisa langsung selesai. Yang penting kamu nikmati prosesnya dan terus asa rasa ingin tahu. Kalau kamu punya rekomendasi buku lain nih yang menurutmu wajib untuk kita baca, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka sama video kayak gini, jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya di channel Belajar Arsitektur.